Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Harusnya kuliah santai sih. Soalnya jadwal UTS UAS ya. Tapi nggak usah lah. Saya rekam buat mahasiswa yang nggak sempat ngelihat bisa lihat di rekaman. Oke, kita harus yang mana ceritanya? Ini lagi nulis sih. Mana? Open course. Kita masuk open course, sudah gitu kita lihat dulu kondisi nilai seperti apa. Supaya meyakinkan bahwa Anda semua lulus. Ada beberapa mahasiswa yang baru daftar, mau UTS baru daftar. Alah, sorry salah klik. Karena salah klik saya klik lanjut aja ya. Saya approve aja user-user yang ininya. Ih, lemot banget ya. Aduh, aduh, parah. Ini kayaknya dari luar negeri nih, Maira Boyland, ini kayaknya bukan orang Indonesia. Itu biasa spammer tuh harus di delete sih. Ya udah nggak apa, biarin ini dulu. Kita akan masuk ke kuliahnya. Ctrl F 2026 minus 1 lagi loading. Oke, kita masuk ke kawan informasi. Saya udah lupa terakhir jelasin apa, udah lupa. Audit AI untuk kawan informasi, audit data sama privacy preserving, AI security project. Oke, ini kayaknya saya udah loncat-loncat karena sebagian besar udah dibahas. Saya akan loncat ke sini deh. s.id/free OWP ebooks. Ini saya harus tulis di sini ya, di chat. Silahkan masuk ke s.id/free OWP ebooks. Oke. Masuk ke alamat s.id/free OWP ebooks. Terus masuk ke cybersecurity. Ini ada cybersecurity cyber war. Salah satu buku baru yang saya tulis ini adalah AI untuk SOC. Ini ke dashboardnya cybersecurity. Kalau cybersecurity, AI untuk cybersecurity secara umum, misalnya AI untuk deteksi spam, AI untuk deteksi malware, itu cybersecurity lah. Ini juga ada AI untuk pentest. Yang paling baru adalah AI untuk SOC. Ini sangat berkaitan sama dashboard. Oke, pakainya Olama sama machine learning. Cuman logika berpikirnya kira-kira gini. Oke, mungkin buat ngasih ini silahkan di download, silahkan dibaca-baca. Cuman dalam 1 jam aja juga susah ngasihnya. Tapi kira-kira logikanya aja, logika berpikirnya ya, supaya Anda tahu ceritanya. SOC adalah Security Operation Center dashboard, image. Kira-kira bentuk gambarnya kayak gini. Ada berapa serangan dari mana, nih kelihatan yang ini contoh yang kayaknya lumayan rada bagus kali ya. Ini kelihatan ada peta dunianya, serangannya dari mana, yang nyerang siapa aja, bentuk serangannya, apakah ada berapa serangan yang apa? Coba bisa digedein nggak? Ini tingkat ini serangan ya. Severity itu tingkat ke dahsyatan serangan lah. Severe, tingkat keparahan serangan lah. Ini ada 12 alert, ada yang biru, kuning, merah. Ini juga ada statusnya, ada biru, kuning, merah, hijau. Ini SLE-nya rata-rata merah, alertnya ada sedikit, ada 12 alert. SLE itu Service Level Agreement ya. Kayak gitu, dan ini serangannya kita bisa lihat di petanya. Jadi ini kalau kita lihat dashboard, secara umum kita bisa ngelihat masalah besarnya di mana. Nah, yang jadi masalah pada saat kita bikin dashboard seperti ini, dan ini kerasa banget kalau kita ngoperasin dashboard ya.
eh sampah atau noise-nya gede banget. Jadi kan di belakang dashboard ini ada sensor-sensor yang buat deteksi serangan apa segala macam. Itu sampahnya dahsyat banget sih. Jadi jujur di masalah besar di ngoperasiin jaringan itu sampahnya kegedean. Jadi sampahnya gede banget, dan kita harus ngebuang sampah-sampahnya supaya kita bisa dapat intinya. Sedikit mungkin errornya lah, bukan error ya, intinya kita bisa dapat. Jadi kayak mutiara itu kan harus dipoles dulu biar kelihatan gitu ya. Jadi kita poles dulu supaya dibuangin sampah-sampahnya, jadi kita dapat mutiaranya aja. Ini mutiara banget nih. Nah, kita ini udah mutiara. Di belakang ini sebetulnya jadi nanti urutannya sensor, datanya banyak banget, terus masuk ke lock. Locknya itu penuh dengan, nih kalau mau ngeliat lock kayak gini dah, biar kerasa. Saya gedein dulu biar enak lihatnya ya. Ada di slash var lock. Nih clear layar ls. Ini lock-locknya kayak gitu. Misalnya ada authentication lock nih, auth lock. Ini error out ya, cut auth lock. Nah kayak gini bentuknya lock. Mampus lu baca kayak gini kan tewas ya. Ini nggak ada sampah ini. Sebetulnya tidak ada masalah. Oke, ini nggak ada masalah, nggak ada. Kalau yang seru adalah kalau yang ada beberapa kali login dan gagal. Yang seru ada gagal login. Ya karena ini yang pakai Ono sendirian ya nggak ada gagal login lah. Itu ada fail log. Ini ada fail log. Kita bisa lihat cut fail log. Kosong nggak ada. Cut apalagi yang kira-kira banyak errornya ya. Bootlock. Sorry, harus sudo dulu. Nih kayak gini ya. Nih dicatat. Nih kalau perhatiin ini nggak ada warning error segala macam ya. Kalau yang masalah kalau ada warning error. Jadi ini semua harus dibaca sih. Yang baca yang paling enak mesin yang baca. Kalau manusia yang baca pingsan tuh ada syslog coba. Cut syslog. Oke. Nah ini lumayan panjang. Tapi kelihatan di sini ada ada yang ngedit resolve.com, ada yang ngopi, terus ada cannot update stage view actor drag apa. Nah ini kalau udah ada cannot, nah ini seru nih urusan. Oke. Jadi harus dilihat-lihat kayak gini nih. Your system is too slow. Your system is too slow. Kayak gitu-gitu keluar nih ya. Ini ada cannot update view ini apa. Nah ini yang ini udah mulai melotot nih mata ngeliat kayak ginian nih. Nah ini kategorinya nggak fatal, tapi ada sampah lah gitu. Tapi sistem masih operasional, nggak sampai tewas apa segala macam. Saya sambil baca ya. Ada yang lucu nggak? Ini seru nih urusannya. Ini lagi torrent, ini torrent gue. Ini torrent nih, semua torrent nih ya. Kalau kita ngoperasin server atau sistem, ada torrent harus mata melotot banget torrent. Ini karena saya sendiri torrent sendiri. Saya kan torrent juga, tukang torrent juga. Jadi kalau saya mah nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita jalanin server di corporate, di perusahaan, ada torrent. Nah, melotot dah lu, ngamuk-ngamuk dah lu. Ini siapa yang torrent nih? Brengsek nih torrent. Gitu pasti kalau di corporate ya. Torrent ngamuk duluan. Kalau kita di rumah sih torrent nggak masalah. Nah ini kan sampahnya banyak banget. Nah itu harus difilter. Sampai diperes sampai keluarnya kayak gini. Gitu. Nah ini kalau yang meresnya manusia, tewas. Manusia suruh meres kayak kurang kerjaan aja. Nah kerjaan-kerjaan meres-meres kayak gitu dibantuin pakai AI. Nah bukunya ada di sini tadi tuh. Mana salah? Salah, saking buka banyak buku. Nah mana ini ya? Ini dia. Oke ini silakan dibaca, ini bukunya. Jadi kira-kira itu masalahnya. Yang jadi masalah besar di dunia SOC, masalah besarnya itu adalah ini.
datanya tidak balance, datanya imbalance, tidak balance. Oke. Jadi SOC sendiri bukan pengganti manusia buat nganalisa. Cuman SOC sendiri adalah AI di SOC adalah mempercepat membaca data yang gede. Terus menemukan pola serangan, tapi dia memaksa semua keputusan harus basisnya bukti, harus ada bukti. Nggak bisa kita mutusin sembarangan aja. Kayaknya gitu, kalau udah kata kayaknya tuh berabe urusannya, jadi nggak bisa. Dan buktinya yang paling parah, buktinya kalau bisa keluar angka. Oke, misalnya angkanya gini, ternyata banyak user di perusahaan ini yang kerjanya Facebookan. Tiap hari ada paling nggak ada sekian user Facebookan, udah gitu trafficnya kayak gini, peaknya sekian, rata-ratanya sekian, yang diakses adalah Facebook tentang artis atau TikTokan kayak gini. Nah, itu ada buktinya, ada lognya. Jadi konsekuensinya dia harus menganalisa log, udah gitu dia ambil keputusan berdasarkan log yang ada. Dan karena lognya besar banget, kita bantu AI. Nah, jadi masalah, datanya tidak balance. Tidak balance artinya gini, sebagian besar, kalau di corporate, di perusahaan, di enterprise, di kampus, segala macam, sebagian besar penggunaan internet adalah penggunaan yang baik-baik. Jadi sebetulnya pada dasarnya orang pakai internet buat hal yang baik sih pada dasarnya. Cuman kadang-kadang ada aja yang ngaco sedikit-sedikit. Nah, konsekuensinya perbandingan antara yang masuk surga sama masuk neraka, banyakkan masuk surga sebetulnya. Jadi daftar yang baik sama yang jelek, banyakkan yang baik. Nah, yang jadi masalah itu kalau kita pengen bikin data training data. Karena sebagian besar dari traffic itu baik, kalau kita kasih traffic itu buat training data, ini jadi masalah. Karena dia punya kecenderungan buat meng apa ya, memforecasting atau mengklasifikasikan. Karena data trainingnya semuanya baik rata-rata. Kalau ada data yang masuk, dia akan cenderung untuk mengklasifikasikan data yang masuk ini sebagai yang baik, bukan yang jelek. Karena data dia dikasihnya baik terus. Jadi dia berasumsi, ini baik, padahal itu yang masuk udah mulai jelek gitu. Jadi kita harus ini yang jadi masalah banget. Konsekuensinya, algoritma yang kita pakai buat nganalisa data SOC agak beda dengan algoritma buat nganalisa data yang adil, yang balance. Balance tuh antara baik dan buruk atau yang kiri dan kanan tuh sama, itu balance. Karena ini yang baik dan buruk itu beda banget, algoritmanya beda. Kalau di dunia statistik tuh nyebutnya ada yang kalau statistik tuh ada yang kayak mainstreamnya, ada lagi yang di luar itu. Kita biasanya nyebutnya apa? Kok jadi lupa gue. Kita nyebutnya nih, kali ada di sini bentar ya. Gue cari deh. Data driven security. Ini klasifikasinya. Jadi kita outliers. Jadi yang kita lihat outliers-nya. Jadi yang di luar dari mainstream gitu ya. Nah, jadi algoritmanya beda banget. Nah, ini jujur dulu, ini ngomong terus terang dulu nih. Buku ini, walaupun nyebutnya AI, tulisannya AI sih. Tapi sebetulnya ini lebih ke machine learning, bukan AI yang pakai prompt. Jadi buku ini lebih arahnya machine learning, gitu ya. Jadi ini walaupun sama-sama AI, sama-sama keluarga AI, tapi ini AI yang buat orang biasa pusing bacanya, karena dia machine learning sih. Jadi buku ini arahnya machine learning ya. Ini lebih ke machine learning. LLM-nya, ChatGPT-nya atau buat generation AI-nya, itu dipakai untuk bikin laporan, bukan buat nganalisanya. Jadi kalau kita nanti baca buku ini, bukunya lebih ke arah machine learning, LLM-nya dipakai buat bikin laporan aja sih sebetulnya.
gitu ya. Nah, sekarang saya akan review aja dari daftar isi ya. Saya akan review dari daftar isi. Global dulu. Yang ini bagian global aja. Kenapa kita perlu AI? Ini terutama karena alert fatigue. Fatigue tuh lelah, alert. Dan kita akan migrasi dari sistem yang capek banget ngelihat alert, dan kalau udah pernah ngoperasin pasti tahu alertnya rese banget, asli. Paling blow on mah gini, kita jalanin misalnya intrusion detection system, nanti bisa diotomatisin keluar ke WhatsApp, dijamin halal WhatsAppnya jadi penuh sama alert. Atau pakai Telegram lah ya, Telegramnya kayak kena spam, alert. Jadi ini alert fatigue tuh kayak gitu. Konsekuensinya kita harus migrasi ke data driven security. Nah, monitoringnya ada beberapa. Bisa monitoring manual pakai tangan, pakai mata manusia. Ada SIEM, ada SOAR. Bedanya SIEM sama SOAR kira-kira gini. SIEM tuh tadi yang dashboard yang kita lihat, yaitu SIEM. Kalau SOAR itu dia agak lebih pintar dari SIEM dan dia bisa bereaksi. Gitu, kira-kira kayak gitu ya. Jadi di Security Operation Center modern ada masalah besar, alert fatigue. Terus ada false positive. False positive tuh artinya gini, dia tuh positif tapi dianggap enggak, salah gitu. Jadi salah deteksi. Terus datanya banyak banget, overload. Terus investigasi jadi lambat banget. Nah, pusing kepala, intinya lah pening kepala lah, gitu ya. Atau tapi saya loncat dulu aja bentar ya, buat ngasih highlight masuk makhluk ini yang penting soalnya. Ini yang paling pentingnya di sini sih sebenarnya, kunci utamanya di situ sebetulnya. Nah, saya akan masuk pindah. Ini saya nggak akan, ceritanya saya tidak akan linier. Kalau ini mengapanya mungkin udah tahu lah ya, kebayang mengapanya kenapa. Nah, cuman nanti di bagian apa sih namanya, analisanya itu kita di sini bab 4 tuh ekstraksi data dari SOC database. Jadi di SOC pasti ada database, kita bisa ekstrak. Bisa kalau rata-rata SOC pakai Wazoo sih, yang paling ini yang sering dipakai Wazoo. Wazoo agak gila juga karena dia di belakangnya banyak tool lagi. Jadi Wazoo akan ngumpulin dari banyak tool, dan Wazoo itu bisa nanam agen-agen cybersecurity di berbagai ini ya, di berbagai server ada. Jadi kalau mau baca teknik instalasi Wazoo-nya ada di bukunya, yang ini nggak saya bikin PDF free sih. Ada di Andi Publisher. Tapi ada di Wiki sih. Kalau ntar baca di Wiki ada. Ini masuk ke Andi Publisher. Nanti udah gitu masukin keywordnya Ono. Nanti ada nih, cari keywordnya Ono di sini. Oke. Ono. Nah, di sini nanti di halaman 2 kalau nggak salah itu ada tentang keamanan informasi lah, keamanan cyber. Ini halaman 2 kalau nggak salah. Oke, ada keamanan cyber. Di situ ada tentang Wazoo, cara instalasinya. Kalau di buku yang PDF yang kita lihat barusan nggak ada sih. Nih ada insiden cyber. Nah, di sini harga buku 60.000, lumayan. Ini di sini di bagian insiden, tapi ada di wiki juga. Di insiden cyber ada diterangin cara instalasi Wazoo dan teman-temannya. Ini bukunya agak berapa tahun yang lalu, 3 tahun, 2-3 tahun yang lalu lah. Buku ini ditulis. Buku ini kejadiannya ditulisnya karena Tangsel diserang sama judi online. Jadi Tangsel diserang judi online, udah gitu kita mulai berjuang supaya bisa menyingkirkan tuh judi online. Tapi proses perjuangannya dicatat semua, akhirnya jadi buku yang ini. Jadi buku ini adalah dibuat karena Tangsel diserang sama judi online sih sebetulnya, kisahnya kira-kira gitu. Nah, di situ diterangin cara instalasi Wazoo dan sebagainya, diterangin di situ ya. Oke. Itu Wazoo. Sekarang saya itu udah dapat data, ini dapat datanya dari SOC. Kemudian dari data itu kita feature engineering itu kan data kan banyak ininya, kolom-kolomnya. Kita ambil kolom yang mana yang paling dibutuhkan untuk machine learning.
Jadi ini feature engineering. Nah, kemudian contoh feature yang kita perlukan adalah login gagal, login sukses, eh kayak gitu. Kemudian ada, kalau itu di ini ya, di serangan, di jaringan ada port protocol, byte count, connection duration, ini di network. Di endpoint ada process tree, ini maksudnya kalau kita pasang sensor di server, ada process tree, file yang dirubah, suspicious comment, segala macam, ini di bagian endpoint. Terus di bagian kategori lagi, jadi si data harus kita labelin sebetulnya. Ini cara ngelabelnya kayak gimana, terus time base-nya dikasih tahu juga. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke klasifikasi. Nah, ini sebetulnya kuncinya ada di sebelah sini sih. Kuncinya ada di proses teknik buat klasifikasinya. Oke. Nah, di sini ada beberapa teknik klasifikasi, ada logistic regression, decision tree, random forest, gradient boosting, naive bias, support vector machine, SVM, KNN, Nearest Network. Nah, ini adalah proses algoritma klasifikasi yang normal. Yang normal biasa kayak gini. Ini oke kalau datanya seimbang. Jadi kalau data trainingnya seimbang, ini oke. Yang jadi masalah, datanya nggak seimbang. Nah, mampus di bagian data tidak seimbang. Nah, ini semua urusan data seimbang dulu nih. Nah, kemudian saya mulai masuk ke di sini yang tidak seimbang. Jadi, anomaly detection, threat hunting. Ini data tidak seimbang. Di sini udah data nggak seimbang nih kalau udah kayak gini nih ya. Nah, kebanyakan ilmu-ilmu yang gila-gilanya ada yang di tidak seimbang ini sih sebetulnya. Kalau yang seimbang relatif, ya kalau kehidupan normal kita pakai data seimbang ya. Tapi kalau kehidupan tidak normal yang ini yang dipakai nih, ini duitnya paling banyak di sini sih sebenarnya. Oke, ini mencari kesempatan, mencari lobang, mencari masalah adanya di sini sih sebetulnya. Nah, ini kan nih clustering untuk menemukan pola tersembunyi di alert SOC. Nah, udah kayak gitu. Nah, ini protokolnya beda banget. Oke. K-means untuk segresi pola alert. Ini untuk clusteringnya ya. Clusteringnya. DB scan, HDB scan. Ini kayak rule base tapi otomatis lah kira-kira kayak gini yang DB scan segala macam ya. Nah, yang gilanya adalah yang ini. Oke. Yang sering saya ini ya pakai gitu ya, isolation forest sih. Outliers detection tuh kira-kira gini. Jadi ada, coba saya pakai gambar aja, bisa digambarin nggak? Ya, gambar. Outlier statistik. Kita mainnya statistik banget sih udah kayak gini sih. Nah, ini statistik. Ini ada data yang bener. Tuh ada satu yang brengsek nih. Nah, ini outliers tuh kayak gitu tuh. Ini brengsek. Jadi kita punya data yang normal, ada satu yang brengsek. Data normal, satu brengsek. Data normal, satu brengsek. Ini outliers nih. Ini data normalnya, ini outliers. Gitu ya. Ini outliers. Gitu. Jadi outliers tuh kayak gitu bentuknya. Gitu ya. Kalau kita lihat dari statistik ya. Nah, ini yang harus dideteksi. Jadi kita pakai algoritmanya bukan algoritma. Kalau kita pakai yang data normal, kita bisa pakai misalnya yang ini ya, kita pakai regression. Kita dapat model normalnya kayak gimana, tapi outliersnya hilang. Hati-hati. Jadi kalau kita pakai yang model yang normal, kita dapat ini garisnya kayak gimana dapat. Cuman outliers bakal dihilangin sama yang normal tadi. Makanya kalau kita udah mainan si security, kita akan berusaha nyari makhluk yang ini sih sebenarnya. Kita nggak tertarik yang normal. Kalau yang normal kondisi jaringan oke, cuek, nggak masalah, buang, titik, tutup, bungkus, deh, itu normal, nggak masalah kita. Kalau kita udah orang security, yang dicari yang brengsek-brengsek kayak gini nih yang dicarinya. Oke, nih outliers, 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 itu yang dicari banget nih, gitu ya. Nah, itu algoritmanya beda. Itu yang perlu tahu bahwa makhluknya beda banget.
Ini ada beberapa. Jadi nanti belajarnya yang ini terutama sih sebetulnya kalau bisa. Cuman ini apa ya? Eh kalau nggak salah, saya bikin juga gimana caranya bikin dummy dummy lognya, dummy datanya supaya kita bisa belajar isolation forest, one class SCM, local outlier factor, apa segala macam, random cut forest. Ini dicari semua. Nah, ini yang seru adalah datanya bisa data stream real time. Nah, sebagian besar data jaringan itu time series, real time. Jadi kita harus bisa, itu masalah juga sih. Artinya apa? Ini yang di atas ini kita berasumsi datanya tidak real time. Jadi kita ambil foto, kita ambil snapshot. Oke, ini data yang antara menit 0 sampai 15 kita potret, jebret. Cari outliersnya di 15 menit itu. Nanti 15 menit lagi kita cari lagi outliers. Jadi caranya nyarinya per dikasih window 15 menit, 15 menit. Jadi teknik nyarinya kayak gitu ya. Cuman kalau mau real time banget, kita harus ganti algoritma lagi. Ini contohnya random cut forest. Ini diterangin di bawah sini ya. Oke. Nah, ini use case-nya cari login aneh, lonjakan DNS, lateral movement. Lateral movement tuh biasanya di ini sih, di folder gitu ya. Oke, brute force ini berusaha nyebolin. Oke, jadi yang penting dibaca nanti sebenarnya loncat ke bab 7 kalau mau loncat baca. Tapi ini semuanya bukan prom ya. Ini sebagian besar bukan prom. Sebagian besar bukan prom. Promnya ada di bawah ntar. Ini clustering. Jadi ini benar-benar machine learning banget kalau yang ini. Buku ini buku machine learning sih, bukan buku AI yang buat orang biasa pakai prom. Yang ini machine learning banget. Silakan. Nah, ini bab 8 udah mulai pakai Olama. Ini cara nginstal Olama segala macam. Ini pengubahan Python ke Olama, prom untuk analisa alert di JSON. Ini udah mulai ada prom-promnya. Tapi dia pakai Olama. Kenapa kita pakai Olama? Soalnya kita nggak bisa, untuk udah analisa pada level ini, kita tidak mungkin pakai ChatGPT, Grok, Gemini, apapun itu yang ada di luar. Karena kita lagi menganalisa serangan. Kita tidak mau data kita bocor ke internet. Makanya mau nggak mau kita harus bikin pakai Olama sih. Jadi buku ini eksplisit sih sebenarnya. Kita bikin supaya aman banget, prosesnya juga aman, tidak dilepasin ke ChatGPT dan teman-temannya. Gitu ya. Nah, nanti di bagian, nah ini ada tata kelola, governance, validasi, sama roadmap implementasi AI di SOC. Harus diaudit, ada ini prinsip-prinsip gedenya ya. Ada human in the loop, terus validasi model, ada data drift, false positive, false negative, retraining. Ini setelah kita tahu, kita harus retraining lagi sih. Terutama kalau udah dapetin ini ya, dapetin tadi apa yang data yang di luar mainstream tadi, kita retraining lagi semuanya. Oke. Dari sisi AI-nya, dari sisi modelnya, terutama kalau kita pakai LLM, pakai Olama, kita harus juga pastiin bisa aman dari prompt injection, data poisoning, sensitive data exposure, dan sebagainya. Ini harus diobok-obok lah, bagian gitu ya. Terus di sini ada roadmap-nya buat implementasi 90 hari, checklist apa aja. Nah, saya itu mah, yang itu mah bagian apa ya, tata kelola lah, governance. Saya nggak terlalu, ya perlu, cuman itu kan kerjaannya orang-orang manajemen sih sebetulnya. Nah, kita akan masuk ke bab 4 tadi. Mana bab 4? Bab salah. Bukan bab 4, salah. Bab berapa tadi? Bab ini dia, bab 7. Oke. Halaman 139 sampai 142. Sampai 143 lah, sampai 243 lah. Ini berapa halaman nih? Ini yang pentingnya di sini doang sih sebetulnya. Tapi ini Python banget, jadi nanti kita masuk Python. Gue pindah halaman bisa. Oh, ini dia. Berapa tadi halamannya? 139. Ini diganti ke 139. Enter.
Nih, oke, ini Aston Forest bagusnya kayak gimana? Cocok untuk apa? Outliers pada data tabular, alert untuk feature numerik, login tidak biasa, data transfer exim, host pola alert menyimpang, kelebihannya cepat, kelemahannya juga ada, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang one class SCM, dataset kecil menengah, baseline perilaku normal, ini lebih ke arah user ya. Eh, terus eh, bisa belajar, bisa tahu batas normalnya seperti apa. Kalau anomalinya sedikit, oke. Sensitif terhadap kelemahannya, dia sensitif terhadap all layer. Kurang cocok untuk dataset yang sangat besar. Oke, kira-kira gitu. Kemudian local outlier factor, ini cocok untuk anomali lokal, user behavior, host behavior, data cluster yang berbeda density. Kemudian pola kecil yang menyimpang, kelebihannya kuat untuk anomali lokal, berguna untuk cluster yang beda-beda, cocok untuk eksplorasi, sensitif kalau pada jumlah tetangga. Kalau jumlah tetangganya ini kan kita bikin klasifikasi. Kalau di klasifikasi kan ada klasifikasi yang ini jumlahnya sekian, klasifikasi yang ini jumlahnya berapa. Kalau beda jumlahnya bisa jadi outlier soalnya. Jadi harus hati-hati aja sih. Oke, ini random cut forest. Oke, sekarang saya pengen ngelihat source code-nya. Ini buat ngebayangin aja ini ya. Source code-nya adanya di bawah. Coba saya lihat ada nggak di sini. Oh, sorry. Oke. Jadi cara baca buku dari daftar isi. Jangan baca dari ujung sampai ujung. Bisa pingsan tuh ujung sampai ujung. Oke. Selalu daftar isi terus loncat dari daftar isi. Lihat halamannya berapa. Oke. Ini contoh dataset SOC, contoh query ini contoh query ke Wazoo, OpenSearch segala macam. Ini query-nya kayak gimana? Ada contohnya. Ini prompt-nya kayak gimana? Terus feature engineering untuk data SOC kayak gimana? Lah, source code-nya gue taruh mana ya? Ada loh source code. Dar. Kagak ada sih. Ada. Oh, ini ada hands on. Dar. Kalau nggak kita lihat mundur lagi ke sana. Wush, kejauhan mundurnya. Ya, jauhan. Paksa pelan kayak gini dah. Ada source code nih. Jangan lari. Tadi 7 ya? 6. Oke. Nih di hands on ini keluar sih. Nah, ini dia. Hands on. Oke. Ini halaman bawah. Ini ada hands on. Ini pakai K-means. Di sini pakai isolation forest. Di sini pakai, oh ini visualisasinya aja. Berarti ini makanya isolation forest kan. 150. Jadi kita punya log pakai CSV. Oke. Nah, ini source code-nya kayak gini. Kalau baca source code sebenarnya sederhana aja sih logika berpikirnya. Ini adalah ngambil datanya. Ini ngambil data, terus feature-nya kita set yang jadi feature apa aja. Nah, kemudian di sini nih, dia proses benernya cuma gitu doang sih. Jadi kita dapat model. Kita bikin modelnya seperti apa. Cuman harus mikirnya gini ya, cara berpikirnya. Ini ada ini ya, ada parameter-parameternya, n estimator, contaminationnya berapa, random state-nya apa. Ini ada modelnya ini. Nah, terus di sini ada model fit. Ini perhatiin, model fit predict X. Jadi model ini belum ada parameternya. Jadi parameternya belum ada. Kemudian di sini kita masukin X itu diambil dari feature ini. Feature ini diambil dari login dataset.
Jadi ada dataset, oke. Feature-nya ini, dimasukin kita kasih nama X. Jadi ini semua kita kasih nama X, kemudian kita bikinin model. Modelnya dari data X ini kita fit ke model, oke. Jadi dapatlah Y-nya tuh berapa, oke. Ini di save, gitu. Modelnya bisa di save sih. Oke, jadi ini DF, oke, flagnya. Di- yang normalnya di sini nih. If X sama dengan 1, if lambda X1 tuh normal. Terus yang satu lagi apa? Terus dari situ kita bisa kasih label, ujungnya kasih label. Is normal atau bukan. Jadi normalnya kita kasih belakangan. Aslinya nggak ada nih. Tuh aslinya kan nggak ada. Aslinya nggak ada. Terus kita tambahin sih sebetulnya. Jadi kita tambahin is normal. Is normal dapatnya dari sini. Oke. Nah ini dia ngasih tahu ininya. Nah sekarang saya akan ngasih lihat logikanya. Ini mainnya mesin learning banget ya. Mesin learning banget. Logika berpikirnya kira-kira gini deh. Paling gampang linear sih. Linear regression image. Nah, ini ada persoalan matematik. Ada yang kalau nggak biar gampang, Y sama dengan AX plus B. Oke, ini ada satu data kayak gini ya. Ini gampang nih. Ini gampang nih. Yang ini adalah outliers. Ini outliers. Tapi kita punya data eh, apa? Datanya nyebarnya kebanyakan di wilayah sini nih. Sekarang kita pengen bikin model. Modelnya berbentuk persamaan matematik kayak gini. Y, sumbu Y, sama dengan A kali X. Ini, jadi A tuh gradiennya dia, kali X-nya, tambahin B. B itu titik ini tuh B. Gitu ya. Jadi kalau X-nya 0, Y sama dengan B. Gitu, cara ngelihatnya gitu doang sih. Nah, kita harus nyari. Jadi yang kita punya datanya adalah X. X dan Y. Kita punya data X dan Y. Kalau kita mau bikin model, kita cari A dan B-nya tadi. B-nya berapa, gradiennya berapa. Gitu ya. Jadi A itu gradien, B titik ini. Nah, itu adalah model. Jadi A dan B kita akan dapat kalau kita tahu X dan Y. Nah, ini caranya tadi di sini tadi mana? Ini ya. Nah, ini diambil. X-nya tuh diambil dari sini. User login feature diambil, feature-nya ini. Jadi perhatiin X-nya banyak ya. Jadi X-nya fail login, success after fail, admin action count, unique host, if after hours. Itu jadi X semuanya. Jadi A-nya banyak sih sebenarnya. Ada A untuk fail login, ada A untuk success after fail, ada A untuk admin count, segala macam. A-nya banyak. Jadi kalau yang ini kan cuma satu X doang, ini X-nya cuma satu ya, hours of study. Kalau di sini, mana tadi teh? Iyalah. Di sini, X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. X1, X2, X3, 4, 5. 5X di sini. Jadi ini namanya apa ya? Multi apalah lupa saya. Istilahnya orang statistik lah. Pokoknya ini banyak X-nya. Jadi tugas kita adalah nyari A untuk masing-masing X ini. Gitu. Udah gitu nanti dapat Y-nya. Y-nya itu labelnya sih sebetulnya. Y-nya labelnya adalah normal atau tidak normal. Anomali flag tadi. Nah, ini dilabelin dia. Anomali flag ini. Ini. Gitu. Jadi ini hasil akhirnya di sini sih. Jadi X-nya, kalau ini kebetulan ini proses yang namanya unsupervised learning. Unsupervised learning Y-nya tidak diketahui. Jadi Y-nya tidak ketahui. Kemudian kita
kita cuma tahu X-nya doang. Jadi kita tahu X-nya, kita estimasi A dan B, terus si algoritma ngira-ngira dengan parameter yang ini ya. N estimatornya 200, contamination ininya levelnya 0,05, udah gitu random state-nya 42, nanti kita dapetin anomali flag-nya gini. Jadi ini harus di training dulu. Dari situ kita dapetin model tadi. Udah. Ini contoh ini namanya unsupervised learning sih. Kira-kira kayak gitu. Nah, di sini kuncinya nih. Model diasumsikan mencari sekitar 5% anomali dari data yang ada. Nah, tergantung kita mau ngasih berapa asumsinya. Bisa kita kecilin, bisa kita naikin. Nanti sambil kita lihat, jadi is normally dirubah jadi 1, anomali 0 untuk normal. Nah, tapi makhluk ini ditentukan dari sini sih sebetulnya. Jadi parameter ini kita yang ngeset. Dia membagi konsekuensinya. Udah gitu kita harus ngelihat data. Ini normal nggak sih? Nah ini dilihat ini dilihat ini sambil dilihat. Ini dilihat pakai mata manusia. Jadi nanti yang approve mata manusia. Kalau misalnya ini kok banyak sekali yang harusnya normal jadi abnormal, ini bisa diturunin dinaikin. Kalau dia terlalu banyak yang salah, yang harusnya normal jadi anomali, ininya diturunin 0,04, 0,03. Karena yang tadinya harusnya normal jadi tidak normal. Kalau misalnya ternyata kurang banyak yang normal, anomalinya ini kita naikin ke atas, contamination-nya dinaikin ke atas. Jadi parameter ini harus dimainin semua sih. Gitu. Itu isolation forest, mainnya kayak gini sih. Beres ya. Jadi ini coding banget sih. Jadi buku ini sangat coding sekali dan kita sarannya dicobain di ini apa sih tadi? Google Colab. Kalau Anda belum pernah pakai bisa sinilah Google Colab. Silakan masuk ke Google Colab terus cobain di sini. Jadi cara bacanya nih masuk untitled aja. Jadi alah, kunaon itu teh. Diapain sama gue? Harusnya kosong. Nah, ini contoh aja nih. Oke, ini contoh. Ini lagi ngapain sih? Oh, ini deteksi. Oh, yang minggu lalu apa ya? Deteksi data bocor ya. Jadi silahkan dicoba di sini. Ntar Google Colab-nya ya. Tapi di sini bocorannya ada di sini sih. Nih, ini bocorannya. Ini baru deteksi ini. Nah, untuk data-data yang lain, saran saya tekniknya mainan ChatGPT. Sarannya. Ini mencoba baca cluster, segala macam. Mainan ChatGPT banget sih, kayak gini. Oke, coba kita lihat ada yang lucu lagi nggak? Ini pakai K-means buat deteksi anomali juga sama lah ya. Oke, cuman dia caranya agak beda dia. Kita coba lihat. Oke, ini sama feature-nya. Ini feature engineering. Kita set mana yang jadi feature. Ini bisa aja. Ini file CSV ini punya banyak kolom. Bisa, dan kita bisa bilang, oke, yang saya mau analisa cuma yang ini doang. Kolomnya bisa lebih banyak daripada itu. Oke, bisa aja. Nanti kolomnya bejibun. Udah gitu saya bilang, oke, saya mau kolom ini. Yang jadi seru adalah, ini teknik feature engineering ya. Yang jadi seru adalah bagaimana kita mengidentifikasi kolom mana sebetulnya akan berpengaruh pada targetnya, Y-nya. Kan tadi AX plus B sama dengan Y. X mana yang paling berpengaruh pada Y? Itu mainan machine learning tuh kayak gitu tuh. Jadi X mana yang paling berpengaruh pada Y, dan nanti X tadi harus kita pastiin masuk dalam feature. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita buang, jadi misalnya X-nya ada 100 kolom X. Kalau 100-100-nya kita proses, komputernya jadi lemot banget buat analisa. Konsekuensinya seringkali kita buangin sebagian besar dari X tadi, karena itu sampah semua.
kita pilih misalnya 3, 5 dan sebagainya. Nah, itu dasar pemilihannya adalah berapa persen error yang akan kita dapat. Kalau kita pilih 3, errornya berapa, 5, errornya berapa. Sarannya buat sampai level seperti itu, kita harus belajar yang namanya machine learning banget sih. Kalau mau belajar kayak gituan, sarannya gini. Tapi udah kebayang ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Untuk secara posisi AI ini apa tidak menjadi dasaran untuk menjadi pengganti posisi sistem SOC yang masih menggunakan human. Jadi AI di SOC tidak akan ganti manusia. Jangan khawatir. Yang jadi masalah manusia kalau ditaruh di SOC overload sama data. Datanya bakal gila banget di SOC itu. Dan datanya bisa salah. Jadi akhirnya fungsi AI adalah buat membantu manusia tadi ngefilter data-data tadi. Supaya dia waktu ngeluarin hasilnya lebih presisi lagi. Jadi kira-kira gitu fungsi AI-nya buat membuat jadi nanti yang tadi algoritma tadi yang ngeload data CSV tadi, CSV-nya diambil dari pakai API, dia akan ngambil ke database SOC sih sebetulnya. Jadi SOC-nya di tab pakai API atau bisa di-download pakai Excel juga bisa. Kalau kita ngerti database kan kita bisa ngedump ya. Database bisa di-dump, dapetin file Excel. Tapi itu jadi nggak real time kalau kayak gitu. Kita biasanya query aja ke Excel-nya di generate jadi Excel database-nya di query dapetin jadi Excel-nya atau pakai API segala macam bisa Excel bisa JSON apa segala macam kemudian dianalisa pakai machine learning ya, kita tapi jujur dulu ya ilmu yang ini masih belum banyak yang nguasain loh. Jadi yang ngomongin tadi yang udah ada bukunya tadi itu yang nguasain orangnya masih dikit banget. Nah, kita yang ngoperasin mesin learning, jadi AI-nya bukan AI prompt nih ya, AI-nya beda banget, bukan prompt banget yang ini, udah pakai mesin learning banget. Nah, si mesin learning tadi harus kita jalanin berapa kali buat dapetin parameter model mana yang paling baik untuk data yang kita punya. Jadi harus cobain banget. Kan tadi ada angka-angkanya, parameternya ada angka-angkanya, kita cobain. Kalau kayak gini, seberapa besar sih kesalahannya dia? Nah, itu harus dianalisa banget, dicobain. Jadi nggak serta-merta program kita cemplungin langsung beres. Kagak. Nggak ada cerita itu di AI itu nggak ada. Di machine learning parah banget. Dan orang kagak sadar bahwa separah itu sih sebenarnya. Jadi kalau Anda ngomong sama bos-bos, misalnya di Mabes TNI, di corporate, mereka mikirnya udah aja lu beli mesin AI, langsung beres. Bohong, mana ada yang ceritanya beres. Ya harus minta izin dong. Ini sarannya gini, kalau kalau lagi belajar ya, sarannya kalau belajar nih ya, eh, bela- kita nggak bisa pakai sistem yang live production itu biasanya berabe urusannya karena mereka nggak mau sistemnya mati. Jadi sarannya kalau belajar kita bikin sistem buat trial sendiri. Jadi jangan pakai sistem operasional production ya. Pasti mereka ngamuk semua tuh urusannya kalau production. Jadi kita bikin sendiri, konsekuensinya harus belajar. Jadi misalnya gini, Wazoo misalnya ya. Kan kita harus bikin Wazoo. Ya tanya aja ChatGPT. Kalau 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 males baca buku saya juga nggak apa-apa sih. Tanya ChatGPT aja. Misalnya cara instalasi Wazoo. Wazoo di Ubuntu server. Gitu aja udah. Nggak susah kok asli. Nggak susah. Coba aja. Ntar kelihatan nggak susah. Bener. Jadi Wazoo kan SOC-nya ya. Wazoo SOC-nya nih. Nih nanti dia kasih. Ya ini Wazoo. Eh, di dalam Wazoo nanti kita bisa lihat sendiri. Dalam Wazoo tuh ada banyak. Ini Wazoo install. Dia banyak, dalamnya ada banyak loh. Bukan Wazoo sendirian dia sebetulnya. Ini Wazoo indexer. Waduh. Otomatis. Ini Wazoo doang. Kelihatannya kayak Wazoo doang ya. Padahal nggak sih dalamnya ada buat oh udah cuman segini doang dia nggak gitu kelihatan tapi Wasu dalamnya macam-macam sensor apa saja yang ada di Wasu misalnya bisa dia tahu terus kita juga bisa bilang
Nih, nih ya, bukan sensor fisik, Wasu sensornya sensor software ya. Nah, ini kalau kolektor, apa banyak loh sensornya bejibun. Nah, ini software masing-masing sih sebetulnya. Ada lagi yang buat indeks, indeksnya juga ada di Wasu. Nah, kemudian eh, misalnya, apakah mungkin mungkin database Wazoo diakses via API. Settingannya bagaimana? Jadi orang harus rada gombal sih, harus kayak gini. Kesalahan fatal kita adalah kita kebanyakan jadi operator. Jadi barangnya udah jadi, udah gitu berasumsi nggak bisa diobok-obok. Nah, itu kesalahannya seringnya kayak gitu sih. Saya perhatiin banget tuh. Kebanyakan orang ini udah barang jadi dari operator, dari vendor, tinggal dioperasiin, lu nggak usah nyentuh apa-apa ya. Ya iya, kalau itu buatan vendor ya gitu modelnya. Kalau kita bikin sendiri, pasti dalam kepala kayaknya bisa deh. Tinggal kita cari tahu caranya gimana kan. Nah ini mulai kayak, kok nama gue jadi Prof semua sekarang? Perasaan dia nggak pernah bilang gue Prof dulunya loh. Gara-gara tadi tadi sore pertanyaan si Ilyasa, gue copy paste dia langsung ini. Nih bisa akses di port sekian sekian. Nah nanti kita harus nanya query-nya kayak gimana, terus data yang keluarnya formatnya apa, harus ditanya kayak gitu ya. Oke, ini udah mulai keluar. Nah ini pakai si URL, bisa juga pakai web juga sih sebetulnya. Cuman kalau web kan manusia yang akses, kalau yang ini kan dia pakai ini ya, pakai command line CLI, jadi bisa dipakai script nih, komunikasi pakai script, kita bisa dapat. Nih kita bisa dapat masuk alert apa segala macam. Oke. Nah, udah gitu coba. Nah, ini keluarnya JSON banget kan. Oh, ini ngirimnya. Ini waktu kita nanya ya. Usernya admin, passwordnya admin. Nih ngomong dia minta ke 9200 portnya. Wasu alert bintang dikeluarin. Keluar gitu. Yang ini apa nih? Wasu alert bintang juga ya. Minimal 10 nih. Get at least 10 dapat semuanya. Oke. Jadi harus mainan kayak gini banget sih. Jangan pernah berasumsi bahwa ini nggak mungkin gitu. Harus harus dicobain sih. Apalagi ini udah terus saya API beres ya. Jadi sarannya dicobain aja udah gitu. Jadi sarannya gini sih sebetulnya. Ini kejadian sama anak saya ini dia lagi nongkrong di security sih sekarang. Anaknya saya. Dia lagi mulai ngoprek SOC juga. Jadi dia lagi ngoprek SOC, cuman SOC yang ada di sana masih masih manual. Ya pakai rule base lah bentuknya, bukan bukan AI ya. Jadi rule base kalau jadi dia pakai tabel, udah gitu kalau ada serangan kayak gini, ini severe, ini berbahaya, level 1. Kalau kayak gini level 2, level 3. Jadi bentuknya kayak gitu. Kalau pakai AI itu lebih blur, level-level tadi blur itu langsung dia akan lihat perilaku sih. Kalau pakai AI bisa kayak gitu. Nah, buat sampai level itu dia harus bisa akses database. Cuman kalau dia akses database yang ada di production, ngamuk tuh anak-anak di sebelah sana kan ngamuk juga sama, pasti ngamuk. Makanya saya bilang sama anak saya tadi barusan sambil buka puasa, deh lu bikin aja sendiri server Bazoo, terus kita coba akses lokal aja dulu biar kita dapetin feeling dulu aja. Jadi dari situ udah dapet feeling, kita tahu database mana yang menentukan segala macam, nah baru diobok-obok. Nah yang seru adalah ini feature-nya banyak banget, parameternya banyak banget. Parameter yang sebanyak ini mana yang paling eh, berpengaruh pada alert. Kan ada IP address, source destination, ada application, ada apa segala macam bejibun lah. Parameter kan banyak banget. Nah, itu mana yang paling berpengaruh pada alert. Nah, itu harus dites semuanya. Nah, kalau untuk ngetes sarannya masuk ke s.id lagi. Ini udah kuliah beda ya. Kuliahnya kuliah apa sih namanya? Kuliah machine learning AI ya. Nah, cari buku tentang
buku-buku teknik cepat menulis AI. Bentar. Walah, loading. Oke. Buku AI ada bukunya mana sih? Gue taruh mana lagi lupa. Oh, saya taruh di sini. Sorry, lupa. Nih dia. Masuk ke Asosiasi Manajemen Indonesia. Oke. Ini nih, buku pegangan lain dia. Saya buka ya. Ini ada buku pegangan implementasi AI, buku pegangan implementasi AI, machine learning, big data untuk koperasi dan UMKM. Jadi untuk usaha kecil menengah sih. Aslinya buku ini dibuatnya ini tahun 2024. Jadi udah berapa tahun yang lalu ya. Ini bukunya udah lumayan lama. Nah, ini ada dia makanya orange, buat belajarnya orange. Nah, di sini cari dulu. Waduh, kagak ada ya. Udah bab 19 aja. Oke. Berarti nggak ada. Tapi ada di sini sih. Buku itu bisa dibaca tetap open course. Kalau nggak dimasukin Ono Center aja lah. Wiki. Di kuliah juga ada. Saya masuk ke Orange. Dataset atau data ya? Coba data. Oke. Oh bukan di data. Random forest. Nah ini dia. PCA. Makhluknya PCA namanya. Ini salah satu tekniknya ya. PCA itu fungsinya buat ngecek prinsipal komponen analisis. Jadi kita bisa ngecek komponen mana yang paling berpengaruh terhadap Y. Nih nanti kita bisa rubah sih. Kalau kita pakai orange itu ada GUI-nya. Ini komponen 3 komponen utama yang paling berpengaruh apa aja. Kita bisa ngeset 1, 2, 3. Kalau 3 dia akan berapa persen yang akan ke cover. Bisa dikecilin nggak sih? Oh nih, variance coverage 99%. Jadi misalnya kita punya 100, tapi ternyata 3 ini akan mengcover 99% dari variasi yang ada. Ya udah kita ambil 1, 2, 3 aja. Gitu. Jadi 3 variabel ini yang kita pakai. Tapi ini kalau PCA itu sebenarnya dia mapping sebenarnya. Yang dilakukan adalah mapping dari 100 variabel di map jadi 3. Bukan dia milih 3. Kalau mau milih itu tekniknya bukan PCA sebetulnya. Kalau ini mapping ya. Tapi ya lumayan dia jadi bagus sih sebetulnya. Satu lagi yang bisa milih tuh ada di data sih. Data, rank, PQ, ranknya kok gak ada. Load file CSV, sampler, kagak ada rank. Kagak ada. Oh ini dia rank. Nah ini rank. Ada harusnya. Nah ini dia. Nih. Jadi ada beberapa algoritma untuk ranking data mana yang paling berpengaruh. Nah ini ada 3 3 variabel paling berpengaruhnya. Dia berhasil mendeteksi ada 3 yang utama. Tergantung kita mau berapa ya. Kalau 3 ini lumayan 1, 2, 3. Kalau mau sampai 4 yang ini kita ambil juga. Kalau 5 yang ini kita ambil. Jadi mau semakin banyak yang diambil semakin besar CPU-nya kita pakai. Kalau kita ngitung jadi lebih berat. Tapi makin presisi. Kalau 3 lumayan dia mengcover banyak.
tapi ya udah segitu presisinya. Kalau mau makin presisi sampai sini juga boleh. Kalau ini udah percuma, udah kekecilan, dimin aja, buang aja yang ini. Jadi ini kan variabelnya, Mbak. Ini kalau kita lihat ini apa? Kalau kita baca-baca ya, ini ada TAL, chest pain, major vessel colored, ada exercise, ada apa? General age, kolesterol. Ini kelihatan masalahnya masalah kesehatan itu. Jadi nanti Y-nya apa nggak tahu apaan, tapi kita bisa ngelihat di sini bahwa ini yang kita bisa nentuin tiga yang paling utama apa aja, kayak gini tekniknya. Nah, kalau mau gampang kita campurin pakai ini juga bisa, pakai Python juga. Ini di belakangnya Python sih sebetulnya. Kita bisa pakai Python buat rank dari feature. Kita bisa juga pakai PCA. Kalau PCA kita transformasi sih sebetulnya. Ibaratnya gini lah, buat ngebayangin PCA gini paling gampang. Pasti Anda pernah main game 3D. Pasti pernah main game 3D bentuknya gambar 3 dimensi. Padahal layar kita tuh 2 dimensi. Layar TV, layar monitor komputer cuma 2 dimensi. Gimana caranya 3 dimensi jadi kita punya layar 2 dimensi tapi bisa ngelihat 3 dimensi. Caranya di ini kan, di transformasi, di apa sih? Bahasa normalnya apa? Transformasi lah. Dari 3 jadi 2. Ini juga PCA juga gitu. Cuman kalau game kan 3 ke 2. Kalau PCA itu dari banyak ratusan ke 3 dimensi kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau boleh milih mau pakai PCA boleh. Kalau PCA lebih presisi tapi nanti ininya beda. Apanya sih namanya? Nama variabelnya jadi berubah. Kalau rank nama variabelnya tidak berubah tapi tingkat presisinya kalah sama PCA. Kira-kira kayak gitu. Oke, beres ya. Oke, mudah-mudahan. Ada lagi pertanyaan, saya tunggu 1-2 detik. Ya nggak ada. Oke, ini udah teler. Saya nggak kuat, soalnya puasa biasa. Kalau ada apa-apa, sebelum terlalu jauh, alah, saya share lagi. Kita lihat kondisi ini ya, kondisi nilai ya, biar enak lah. Kita masuk ke open course. Buat yang nilainya tolong dikerjakan sampai UAS, jangan cuma UTS aja, tolong kerjakan kuis UTS UAS, sampai UAS-UASnya dikerjain. Kalau udah nilainya udah 90 ke atas, udah nggak usah kuliah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau ikut kuliah ya yang nggak rugi juga sih. Oke, saya akan coba masuk ke sini. Kita akan coba lihat nilai ya. Oke, Control F. Belum lagi loadingnya lama banget sih. Control F. Keamanan informasi. Pastikan Anda masuk yang nomornya 262 ya. Course ID 6262 soalnya itu yang nilainya akan masuk ke BAHK, ke akademik. Kemudian kita lihat grades, nilai. Saya belum posting, besok lah. Kalau sempat saya posting. Oke, coba kita lihat nilainya. 40, 10, 50 masih belum. Nih 97 siapa? Risandi Ahmad Yanuar Syuhada. Oke, 97 Fikri Al Faisal. Ilyasa masih 2 nilainya. Ilyasa boleh dapat nilai, boleh enggak sih, karena Ilyasa masih semester 2 ya. Syahid Akil 97. Ini Yusuf Asari 30. Coba mana lagi? Ini 57 Sultan Abdul Fattah masih 57. Muhammad Ridho 50. Nah ini Saring Puspo Hidayat 96. Bermis Huntala 97. Nasrullah Junaidin 96. Andi Liani 97, udah aman Andi Liani. Anissa Meilani 97. Udah. Ini Tamu Umbu Nai. Ini serius nama Indonesia nih. Tamu Umbu Nai Dima 97, tapi namanya kok
kayak nama luar ya. Rizkiana 97, Rafael Putra 96, Sahrul nggak ngerjain apa-apa, dia masih 85, ya udah lulus sih. eh Ridaudin namanya. 97 lagi, coba Teguh Sesunan, Galih Sukria. Udah banyak yang bagus nilainya nih. Antapindika Surya Putra. Terus ini Faula Susanti. Terus mana lagi? Nur Rizky Tegar Wibawa. Itu. Yang lain tolong dikerjain. eh Pastiin bukan cuman UTS doang yang dikerjakan, kuis dikerjakan, UAS dikerjakan supaya nilainya bagus. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu saya sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Prof. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Wah, ini udah 97 Andilian nih, udah aman hidupnya. Saya live dulu ya. Alhamdulillah. Makasih, Prof. Yuk.